Kau ini kebanggaan keluarga. Zainuddin itu tidak bersuku, buat malu saja. Aku selama mataku memandang Apa ya? Makanan kampung. Tapi kita udah tidak punya uang lagi, udah. Ambil semua harta berharga di rumah ini. Siapakah yang tahu hidup dan mati seseorang? Kau Zainuddin? Iya, Hayati. Cerita ini menceritakan kisah seorang pemuda yatim piatu bernama Zainuddin, anak tunggal dari pasangan pendekar Sultan dan Daing Habibah. Ia ditinggal mati kedua orang tuanya sejak kecil dan diasuh lalu dibesarkan oleh orang tua angkatnya yang dipanggil Mak Base. Cerita ini juga mengisahkan perjuangan cinta Zainuddin yang sangat mengharukan. Zainuddin memiliki niat bulat untuk pergi merantau ke tanah kelahiran ayahnya dulu dan meminta izin kepada mamanya, lalu diizinkan pula dirinya pergi merantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi sekali rasanya di tanah Makassar. Aku ingin pergi ke tanah kelahiran ayah dulu. Cik takut keluargamu yang di Padang tidak menerimamu dengan baik, Zainuddin. Jangan risau, mungkin mereka akan menerimaku dengan baik. Lagi pula aku ingin ziarah ke makam ayahku, Makcik. Kita bisa melarang niatmu itu, nak. Pergilah. Terima kasih Makcik telah mengizinkanku. Aku akan mengemasi barang-barangku dulu. Terima kasih Makcik, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu, pergilah merantau Zainuddin itu. Tak pernah terlintas di pikirannya bagaimana dia akan menghadapi kehidupan di sana. Dan akan terjadi apa ketika di sana. Dia hanya memikirkan kesenangan yang akan dia dapat di negeri itu. Padahal, berjuta kesedihan menanti dirinya di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak cari siapa di sini? Saya mencari rumah Mande Jamila. Itu Jamila. Awak ini siapa? Nurdin dari Makassar, anak pendekar Sultan. Zainuddin, anak pendekar Sultan. Ya Makcik. Masuklah kalau begitu. Hendak mengapa nak Zainuddin ke sini? Saya hanya ingin menyambangi kerabat-kerabat di negeri Batipu ini. Dan saya ingin memperdalam ilmu agama saya, Makcik. Baiklah, mungkin awak boleh menginap sementara waktu di sini. Baiklah, terima kasih, Makcik. Iya, sama-sama. Lihatlah tanah kelahiran ayahandamu. Subhanallah, indah sekali. Kalau adik mau belajar agama, nanti ke masjid. Sekalian belajar tablik. Tablik. Ya, Pakcik. Saya ke sana. Saya mau. Pakcik. Hayati, Siapa gadis itu, Pakcik? gadis itu bernama Hayati. Kecantikan ciptaan alam, lambaian gunung berapi. Dia tinggal sama pamannya Mak Datuk. Pemangku ada di sini. Masya Allah, cantik sekali. Ya jelas cantik lah. Hingga suatu waktu, hujan yang sangat lebat mengguyur daerah Batipu itu. Berteduhlah Zainuddin di suatu tempat, padahal dia membawa payung. Lalu datanglah kedua orang gadis yang hendak berteduh pula. Karena mereka tak membawa payung, ingin rasanya Zainuddin menawarkan pertolongan untuk gadis itu. Tapi dia masih ragu. Dia tahu betul kedua gadis itu sama dengannya warga dusun Batipu. Dia tahu juga nama seorang gadis itu, yaitu Hayati. Ditunggunya keberaniannya itu, barulah dia berani menawarkan bantuan kepada dua gadis berkerudung itu. Ya, pulang aja dulu. Pakailah payung ini. Tidak usah, kok. Pakailah, marah nanti Makcik. Kalau kemalaman pulang. Lalu, engkau sendiri bagaimana? Saya laki-laki. Saya juga berani. Inap di sini pun jadi. Baiklah, kemanakah hendak saya mengembali ke payung ini? Saya pulang ke rumah Mandi Jamila. Baiklah, kalau gitu, saya pergi duluan ya, engkau. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan dengan anak ini, saya kirimkan kembali payung yang telah saya pinjam kemarin. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan itu. Tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan saya tak bersedia payung. Tuan telah sudi berbasa-basa untuk memeliharakan diri seorang anak perempuan yang belum Tuan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Moga-moga pada suatu waktu kelak dapatlah saya membalas budi Tuan. Hingga pada suatu hari, di waktu matahari hendak terbenam, Zainuddin berani menemui Hayati untuk memberikan sepucuk surat, ungkapan apa yang dia rasakan kepada Hayati. Surat itu berisi tentang kesedihan hidup Zainuddin dan tentang perasaan yang Zainuddin rasakan saat itu. Dan Zainuddin pun meminta Hayati untuk menjadi sahabatnya. Zainuddin, sedang apa engkau di sini? Di sini saya menunggumu, Hayati. Hah, menunggu saya? Apa maksudnya? Tolong jelaskan. Engkau saya tunggu hendak memberikan surat ini. Gemetar tanganku ketika menulis untukmu. Hatiku memaksaku menulis banyak yang kurasakan. Tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tidak tentu harus dari mana ku mulai. Agaknya buruk bagi saya. Di Makassar saya dianggap orang Padang. Di sini saya dianggap orang Makassar. Maaf, saya mencurahkan kepedihanku, ya Hayati. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas. Hanyalah semata mengadukan hal dan saya pun yakin. Tangan yang begitu halus, mata yang penuh kejujuran. Hai Zainuddin, kenapa engkau sudah berhari-hari tidak terlihat? Saya takut, saya malu, Hayati. Tidak perlu takut lantaran surat itu. Surat itu indah, namun saya tidak punya kepandaian untuk membalas surat Saya itu. tidak meminta balasan. Yang saya mau cuma satu, jangan kecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Sebagaimana hal itu disembunyikan, tetap saja hal tersebut tersebar ke seluruh penjuru kampung, bahwa anak kemenakannya Hayati memadu kasih dengan orang asing asal Makassar. Mereka berdua menjadi buah bibir orang dusun, hingga akhirnya Zainuddin pun diusir oleh orang dusun dan Mak Datuk. Hayati, Iya, Mak Datuk. apakah kamu sudah mendengar kabar Zainuddin? Belum, Mak Datuk. Zainuddin sudah saya suruh pergi dari Batipu. Seperti niat awalnya, lebih baik dia belajar di Padang Panjang saja. Apa maksud Mak Datuk menyuruh dia pergi? Banyak fitnah orang tentang kalian berdua. Hubungan kami suci, tidak melanggar sopan santun. Atik, kau ini kebanggaan keluarga. Zainuddin itu tidak bersuku, buat malu saja, mencemarkan nama baik keluarga. Tapi Ati cinta Kak Zainuddin. Tidak, Atik, orang sepertinya tidak pantas dijadikan sandaran hidup. Dulu, Makcik. Zainuddin, segeralah tinggalkan Batipu. Namamu sudah disebut-sebut di kampung ini. Mande mendengar ada yang ingin berbuat jahat padamu. Aku Zainuddin. Hayati, kenapa kau tahu saya ada di sini? Di sini tempat engkau menulis. Saya dengar engkau akan pergi besok pagi dari Batipu. Zainuddin, janganlah engkau berputus asa. Cinta itu bukan melemahkan hati. Hayati, saya putus asa atas tujuan hidup ini. Saya akan menunggu engkau. Kirimi saya surat, dan jika saya tidak berhalangan, akan saya balas surat ini. Ini ajimat untukmu. Terima kasih, Hayati. Dan pergilah Zainuddin dari dusun Batipu. Setelah sampai di Padang Panjang, dia langsung mengirim surat untuk Mak Base mengenai kemalangannya di Minangkabau. Dan dia mendapat balasan bahwa dia disuruh pulang ke Makassar, tapi dia tetap ingin berjuang di Padang. Dia menginap di salah satu rumah di sana. Di sana dia belajar mengenai ilmu agama dan ilmu dunia. Dia juga tetap berkiriman surat dengan Hayati. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk. Ada yang datang. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
Alhamdulillah baik. Gimana udah Aziz Khadijah? Apakah dia sudah sampai? Belum, Bunda. Nah Hayati, sudah pernah melihat Uda Aziz kakaknya Khadijah belum? Belum, Makcik. Biasanya kalau ada lomba pacuan kuda, Uda akan pulang. Assalamualaikum. Ini sahabat aku, namanya Hayati. Hayati, ini udah aku, namanya Aziz. Oh, Khadijah sering bicara tentang awak. Maaf, baru bisa kenalan sekarang. Ijah, kamu bohong. Hayati jauh lebih cantik dari yang kamu bicarakan. Ayo duduk. Sepulang dari Padang, perasaannya kepada Zainuddin menjadi luntur. Bayangan wajahnya mulai samar-samar hilang dan diganti akan bayangan Aziz. Ketika kegalauan menimpa Hayati, kesedihan pun menimpa Zainuddin. Mamaknya Mak Base telah meninggal dunia di Makassar dan ditinggalinya sebuah warisan sejumlah uang yang sangat banyak, yaitu 3.000. Dengan uang segitu, dia pun memberanikan diri untuk meminang Hayati. Dan tidak disangka kalau dia meminang Hayati bersamaan dengan Aziz. Bedanya, Aziz meminang langsung, sedangkan Zainuddin meminangnya melalui sepucuk surat. Hayati, Uncle Zainuddin? Siapa dia Hayati? Ini Uncle Zainuddin. Ijah, mari. Saya pergi dulu ya, Uncle. Dan diadakanlah perundingan untuk membahas hal ini dan menyimpulkan bahwa yang diterima pinangannya yaitu pinangan dari Aziz, lelaki asli Minangkabau Tulen. Anak saya dengan Aziz. Mohon bantuannya Bapak-bapak untuk melancarkan acara tersebut. Hari Kamis tanggal 22 April 2024. Mohon bantuannya. Itu di tanggal berapa tadi, Pak? Tanggal 22. saya ingin meminta tolong kepadamu, Abang. Apa yang bisa saya bantu? Insya Allah saya akan menolongmu. Meskipun Bang Mulu baru saya kenal, tapi saya percaya jika Abang akan menjaga rahasiaku. Begitu sulit hidupmu. Lantas, apa yang bisa saya bantu, Guru? Tolong cari tahu tentang Aziz, tolong selidiki solusinya. Jika memang dia pantas untuk Hayati, saya akan ikhlas. Tapi bila tidak, sungguh malang kekasihku itu. Mengapa engkau menjaga kepalamu? Sungguh malang nasib kekasihmu itu Zainuddin. Tak sukar mencari tahu tentang Aziz. Aziz itu seorang penjudi. Orang mana yang tak kenal dengan dia? Apa kata Bang? Aziz itu bukan orang yang baik budi. Dia seorang penjudi dan juga sering merusak rumah tangga orang lain serta sering mempermainkan hati wanita. Allah, nasib kau Hayati. Bagaimana kalau saya temui dia? Siapa? Aziz, saya hendak menasihatinya. Percuma saja Zainuddin. Dan tibalah hari pernikahan Hayati dengan Aziz. Hayati pun sangat bahagia dengan pernikahannya. Dia sama sekali tidak terpikirkan mengenai Zainuddin. Ternyata Zainuddin sedang benar-benar dalam keadaan yang sangat malang. Dia sakit dan terus meninjau nama Hayati. Telah dipanggil dukun-dukun tapi tak ada yang berhasil. Hingga dipanggillah seorang dokter. Dan dokter itu menyarankan agar orang yang bernama Hayati itu dipanggil ke rumah Zainuddin. Agar Saya Zainuddin cepat nikahkan sadar. Aziz bin Agus dengan Hayati bin Mak Datuk dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Alhamdulillah! Sakit yang derita Zainuddin tidaklah sakit biasa, tapi jiwanya terguncang atas nama kemanusiaan. Bagaimana kalau kita panggil Hayati walaupun cuma satu kali? Siapa tahu Zainuddin akan sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awalnya, Hayati tidak mendapatkan izin dari datuk dan suaminya. Tapi, dengan paksaan dokter, akhirnya Hayati pun pergi ke Padang Panjang bersama suaminya. Dan ditemuinya lah Zainuddin yang sedang tak sadarkan diri di atas kasur. Dipanggil namanya oleh Hayati. Dan akhirnya Zainuddin pun sadar. Waalaikumsalam. Bangunlah, nak buka matamu itu. Lihatlah siapa yang datang. Sebaiknya nak Hayati saja yang membangunkan. Mudah-mudahan dia tersadar. Zainuddin, bangun Zainuddin. Hayati, itu suaranya. Saya kenal benar suaranya itu. Mana Hayati? Hayati, kenapa kau menjaga diri? Oh, sudah punya orang lain. Sudah hilang dari tangan saya. Harap saya minta tanganmu.
Keluarlah kalian. Saya tidak ada perlu dengan orang-orang itu. Ayo Hayati, kita pergi dari sini. Dua bulan lamanya Zainuddin sakit. Memang jiwanya sudah sadar, tapi tidak dengan pikirannya. Dia seperti orang yang ingatannya sudah tak ada, dan dia menjadi lebih senang diam di tepi sungai, mendengar derasnya air sungai. Hingga suatu siang, Muluk mencari Zainuddin, dan dia pun bercakap kepada Zainuddin itu dan Hai menaikkan Zainuddin, sedang apa kau di semangatnya. sini? Saya ingin menenangkan pikiranku. Sampai kapan kau akan terus seperti ini, meratapi kesedihanmu itu? Kau tak mengerti apa yang kurasakan, Muluk. Aku sedih. Tapi, apakah kau akan selamanya seperti ini? Tidak, bukan? Bangkitlah, buktikan bahwa kau bisa tanpa wanita itu. Begitukah? Bagaimana kalau saya merantau ke Jawa? Saya akan menggunakan bakat saya untuk menulis. Bagaimana? Nah, begitu jauh lebih baik. Saya akan mendampingimu. Baiklah, terima kasih, Muluk. Sampai mati kita akan menjadi sahabat. Benar, sampai mati kita menjadi sahabat. Hingga Zainuddin bangkit dan memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa, mengembangkan bakatnya dalam menulis. Zainuddin, Tuan Aji dan Rengkayo, kalian ada di sini. Sudah lama tinggal di Surabaya. baru 3 bulan. Sekian lama kalian tinggal di sini, baru ini kita bertemu. Kami pun tak menyangka pengarang ternama itu adalah Tuan Zain. Tapi, sudah tak ada lagi nama-nama itu. Maaf, saya harus permisi dahulu. Ya, terima kasih. Ternyata, kehidupan rumah tangga Hayati dan Aziz kian lama kian memburuk. Sering terjadi pertengkaran antara mereka. Barang mereka semuanya habis digadaikan oleh Aziz, hingga rumah pun mereka sudah tak mampu untuk membayarnya. Ini udah makanannya. Makanan macam apa ini? Makanan kampung? Tapi kita udah tidak punya uang lagi, udah. Aziz! Aziz! Buka pintunya, bayar hutangmu! Aku sudah membayarnya. Kamu baru bayar hutangmu sepertiganya. Ada apa ini, udah? Tolong tenang. Biar suami saya juga tenang. Bagaimana kalau udah pinjam dulu uangnya ke kantor? Kantor? Dia sudah dipecat 1 bulan yang lalu. Ambil semua harta berharga di rumah ini. menunggu karma. Aku menunggu. Semua harta benda Aziz habis untuk membayar hutang, tapi hutangnya tetap menumpuk, hingga mereka memberanikan diri untuk meminta bantuan Zainuddin. Dan untungnya Zainuddin adalah orang yang baik, hingga ia sanggup menolong mereka. Tinggallah mereka menumpang di rumah Zainuddin bersama Muluk. Terima kasih Tuan. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada Tuan. Kita kan bersahabat, sudah seharusnya kita saling membantu. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Nanti Bang Muluk carikan tempat tidur kalian. Sampai Muluk pun merasa heran apa yang telah diperbuat gurunya. Begitu baik gurunya itu. Dan hingga pada suatu permintaan Aziz agar dia menitipkan istrinya di rumah Zainuddin, sedangkan dia akan merantau mencari Tuan, pekerjaan. saya akan pergi hari ini. Saya akan mencari pekerjaan di kota lain. Malu saya menumpang di rumah Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, izinkan Hayati tinggal di sini sampai saya mendapatkan pekerjaan. Secepatnya saya akan kabari jika saya sudah mendapatkan pekerjaan agar Hayati bisa menyusul. Saya tidak keberatan jika Hayati tinggal di sini. Sebaiknya tidaklah kalian pulanglah dulu ke Padang Panjang nanti. Ongkos saya yang bayarkan. Tidak, itu tidak bisa. Malu saya. Lantas bagaimana Hayati? Saya hanya menurut. Baiklah, kalau begitu keputusan Aziz, berangkatlah. Beri kami kabar jika sudah dapat pekerjaan, agar Hayati bisa menyusul. Pesan saya cuma satu, udah. Ubahlah menjadi haluan yang lebih baik. Ya, saya berjanji. Beberapa waktu kemudian datanglah sebuah surat. Begitu terpukulnya dia membaca surat itu, ternyata bukan hanya kepada Hayati surat itu juga sampai ke tangan Zainuddin, yang isinya Aziz mengembalikan Hayati untuk Zainuddin. Untuk melepas kepenatannya, dibacanyalah surat kabar yang berita utamanya telah meninggal perantau asal Sumatera di kamar hotel. Diduga, pemuda itu bunuh diri dengan memakan obat tidur dengan dosis yang berlebihan. Semakin sedih Hayati. Tinggal di rumah Tuan setelah kepergian udah Aziz. Ya, apakah yang akan kau buat selanjutnya Hayati?
Saya akan berterus terang. Saya sudi menerima cobaan yang diberikan kepadaku, asal kau sudi memaafkanku. Maaf, kau hancurkan seluruh harapanku. Lalu kau sekarang meminta maaf. Mengapa kau jawab sekejam itu, Zainuddin? Kasihanilah perempuan yang ditimpa masalah bertubi-tubi ini. Demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman pada dirinya walaupun kecil. Dan ia lupa kekejaman pada orang lain padahal begitu besar. Lupa kakak siapa yang kejam. Oleh karena itu, sebagai seorang sahabat, kau akan kulepas ke kampung halamanmu, ke tanah Minangkabau. Ongkos akan kuberi. Zainuddin, itukah keputusan yang kau beri kepadaku? Saya tidak mau pulang, saya hanya ingin dekatmu. Tidak, kau harus pulang. Besok hari Senin, ada kapal dari Surabaya ke Padang, kapal Banterbik. Kau menumpanglah ke kapal itu. Bang Muluk akan mengurus semuanya. Saya tidak bisa ikut mengantar, saya akan menginap ke Malang. Ada urusan pekerjaan. Pagi-pagi Senin tanggal 19 Oktober 1936, kapal Panderwick. Dengan kapal itulah Hayati akan menumpang. Demikian putusan yang diambil oleh Zainuddin, dan dengan berat hati, dengan membawa salah satu foto Zainuddin, dia pulang meninggalkan Surabaya menuju Padang. Kapal ini, Bang Muluk, ada apa dengan diriku? Seakan orang yang karam akan masuk ke dalam laut dan tak timbul lagi. Itu hanya perasaan saja. Nanti yang tenang, yuk. Sampai hati betul Zainuddin menyuruhku pulang, Bang Muluk. Kuatkan hati Inci, jangan lupakan Tuhan. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta kecantikan. Sayalah yang telah mengambil keputusan untuk bersuami Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri, sehingga saya terima tawaran Uda Aziz. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Engkau tahu bahwa saya hanyalah gadis yang miskin, dan engkau hidup dalam melarat pula tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Jadi lebih baik kita singkirkan semua perasaan kita dan berpisah. Maafkan kesalahan saya, kita pandang saja yang terdahulu tidak pernah terjadi. Pada hari itu juga Zainuddin pulang dari Malang dan bercakap kepada Muluk kalau dia menyesali keputusannya kemarin, dan dia akan menyusul Hayati ke Padang. Lalu dibacanya surat kabar, dan begitu kagetnya ia ketika membaca kapal Panderwick telah tenggelam. Baik. Ini dia ruangannya. Ayo masuk. Hayati, Tuan Zainuddin, bagaimana Nona tahu? ketika dibawa ke sini, dia memegang foto Tuan dengan tanda tangan Tuan di belakangnya. Bangunlah engkau Hayati. Biarlah dia bangun sendiri. Adakah harapan hidup? Siapakah yang tahu hidup dan mati seseorang? Kau Zainuddin? Ya Hayati, Allah rupanya tak ingin kita berpisah lagi. Dia terlalu parah. Kedua paru-parunya penuh dengan air dan tulang rusuknya banyak yang patah. Dia juga banyak kehilangan darah. Kalau perlu ambillah darahku sendiri suster untuk menolong jiwanya. Sayangnya di sini peralatan kami tidak memadai. Baru saja dipesankan ke Surabaya. Beberapa dokter akan menolong kemari. Zainuddin, aku sudah mendengar apa kata tuan dokter, bahwa waktu saya sudah dekat. Tidak Hayati, kau akan sembuh. Kita akan kembali ke Surabaya menyampaikan cita-cita kita akan hidup bahagia berdua. Tidak Hayati, tidak. Sabar Zainuddin, cahaya kematian sudah dekat. Bila mematikan hatiku, maka aku senang. Sebab aku tahu bahwa kamu masih mencintaiku. Hidupku hanya untukmu seorang Hayati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak Hayati, jangan kau tinggalkan aku. Setelah Hayati meninggal, Zainuddin pun menjadi sering sakit-sakitan. Dia pun kehilangan semangat, hingga dia pun menyusul Hayati ke alam bako. Dia meninggal dalam menulis akhir suatu karangan, dan dia dikuburkan di sebelah makam Hayati. Salam. Mana semuanya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. 50, 100. Apa? Aku lagi